Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Senin di tanggal 5 Oktober 2020. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Nah, Miss Eka mengingatkan, tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Semoga ilmu yang Miss Eka berikan nantinya bermanfaat buat kamu dan kamu bisa mengerjakan latihan yang Miss Eka berikan. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, abang kakak, sebelum kita mulai, kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu di tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Kedua, dengan menyimak, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Nah, yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Materi kita yang pertama yaitu dalam mata pembelajaran PPKN. Nah, abang kakak, di sini Miss Eka minta kamu untuk membuka buku tema 4 kamu yaitu di pembelajaran kedua, di mana di buku kamu ada di halaman 59 sampai 60. Nah, sekarang silahkan kamu pauskan video ini dan kamu baca teks yang ada di halaman tersebut. Nah, sudah dibaca. Nah, abang kakak, dari teks yang kamu baca, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia itu mempunyai keberagaman ekonomi. Nah, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang itu mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang itu bisa berhasil. Nah, di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang itu harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Nah, siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Nah, abang kakak, dari teks tersebut, bahkan dari materi yang sudah kita pelajari bahwa di era globalisasi ini kita itu bisa dikatakan bersaing. Nah, bersaing dalam hal apa? Bersaing untuk menentukan potensi diri kita apa, kemudian setelah menemukan potensi kita itu harus diasah. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa potensi diri kita yang harus diasah, kita juga harus berusaha keras untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, salah satunya yaitu dengan menempuh pendidikan. Nah, seperti yang sekarang sedang kamu jalani, kamu sedang menempuh pendidikan tingkat SD. Nah, proses pendidikan yang akan kamu jalani itu tentunya masih panjang. Ada tingkat SMP, kemudian jenjang SMA, bahkan nanti sampai kuliah di perguruan tinggi. Nah, jadi abang kakak, di era globalisasi sekarang ini, kemampuan seseorang, baik itu kepintaran, kemudian potensi yang dimiliki itu sangat-sangat berperan penting dalam kemajuan hidup kita. Nah, tapi tentunya akhlak yang paling utama ya. Nah, ketika kamu memiliki akhlak yang baik, kemudian kamu juga memiliki ilmu yang baik, nah kemudian kamu memiliki potensi yang sudah kamu tahu apa yang harus kamu kembangkan, insya Allah kamu nantinya menjadi seseorang yang bisa bersaing di era globalisasi. Nah, abang kakak, bahkan Allah di sini ada hadis riwayat Baihaqi di mana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bekerja dan menekuni pekerjaannya. Seperti yang sudah pernah Miss Eka jelaskan di materi sebelumnya, ayat ini atau hadis ini juga Miss Eka tambahkan. Nah, di sana Miss Eka sudah mengatakan bahwa apapun pekerjaan yang kita sedang lakukan, apapun pekerjaan yang sedang atau profesi yang sedang kita jalani, kita harus menekuninya. Nah, kita lakukan dengan ikhlas pekerjaan kita. Contohnya kamu, profesi kamu sebagai seorang siswa, maka tugas atau pekerjaan kamu adalah belajar dengan sebaik mungkin. Nah, jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu menekuni pekerjaan kamu.
yaitu kamu menekuni sekarang bahwa kamu harus belajar dengan baik. Dimana ketika kamu menekuni pekerjaan kamu, maka Allah itu sangat menyukai orang-orang yang seperti itu. Jadi sebenarnya membuat Allah menyukai kita itu salah satunya mudah ya, yaitu kamu harus menekuni pekerjaan kamu dengan sebaik-baiknya, tidak mengeluh. Nah, itu juga salah satu hal bersyukur dan menekuni pekerjaan dengan baik. Nah, abang kakak, di sini ada latihan untuk materi PPKN. Di sini ada tabel. Kamu diminta untuk mengisi. Nah, setiap orang atau setiap individu itu memiliki potensi dalam dirinya. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu berisi kolom potensi yang aku miliki, kemudian potensi yang perlu aku kembangkan, kemudian usaha untuk mengembangkan diri. Nah, abang kakak, biasanya potensi ini kita kenal dengan bahasa sehari-hari itu adalah bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, setiap anak atau setiap individu itu memiliki bakat atau potensi yang berbeda-beda. Nah, kamu sejak dini harus sudah mengetahui apa potensi yang kamu miliki. Misal, potensi yang kamu miliki adalah misalnya dalam hal menggambar. Berarti potensi yang aku miliki di kolom itu bisa kamu tulis mengenai jago atau mahir dalam menggambar atau melukis. Nah, potensi yang perlu kamu kembangkan misalnya, mungkin kamu ada lagi potensi lain yang menurut kamu bakat yang kamu miliki itu belum terlalu mahir seperti kamu tadi melukis. Misalnya menari bagi perempuan, atau seperti laki-laki misalnya karate misalnya. Nah, bisa kamu tuliskan. Jadi setiap orang itu memiliki potensi dan bakatnya yang berbeda-beda. Nah, usaha untuk mengembangkan diri itu apa yang harus kamu lakukan? Misal, potensi yang perlu kamu kembangkan itu adalah dalam hal menggambar atau melukis. Maka usaha yang untuk mengembangkan diri adalah kamu harus lebih sering berlatih dalam membuat gambar, kemudian dalam melukis, kemudian mempelajari gradasi pencampuran warna yang baik, mengambil teknik bagaimana pemilihan teknik cara menggambar yang baik. Nah, jadi banyak yang bisa dilakukan. Itu contohnya yang akan Miss Eka berikan. Nah, silahkan kamu isi pada kolom tersebut. Silahkan apa potensi yang kamu miliki, kemudian apa potensi dari diri kamu yang perlu kamu kembangkan. Nah, menurut kamu usaha apa yang perlu kamu lakukan untuk mengembangkan potensi dalam diri kamu? Silahkan kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin di buku latihan kamu ya. Nah, di sini ada materi bahasa Indonesia. Nah, coba kamu perhatikan. Cermatilah gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini kalau kamu perhatikan, terdapat dalam sebuah rumah itu terdapat 5 ruangan. Nah, terdapat 5 ruangan. Kalau kita bisa lihat di bagian atas itu ada 2 ruangan, di bagian bawah itu ada 3 ruangan. Nah, abang kakak, kalau menurut kamu gambar ini terlalu kecil atau kamu kurang bisa menelitinya dengan baik, kamu boleh membuka buku tema 4 kamu di pembelajaran ke-3. Nah, kalau kamu perhatikan di sana terlihat ada gambar matahari. Nah, kalau ada gambar matahari itu menandakan bahwa suasana dalam gambar tersebut adalah benar siang hari, bahkan terlihat cerah. Nah, coba kamu perhatikan abang kakak di kelima gambar tersebut. Di kelima gambar tersebut dalam sebuah rumah itu terdapat banyak barang elektronik. Misalnya ada lampu, kemudian misalnya ada lampu yang tergantung, kemudian ada lampu tidur, kemudian ada televisi, ada kipas angin, radio, kemudian ada kulkas, kemudian kamu lihat ada komputer, kemudian ada juga peralatan dapur seperti memasak, blender dan oven. Nah, di sini kita akan berdiskusi. Nah, mari kita berdiskusi. Nah, yang pertama, menurut kamu apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa energi listrik itu sangat berperan penting di era globalisasi. Nah, kalau kamu perhatikan kelima gambar tersebut yang ada di sebuah rumah. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu peran energi listrik di era globalisasi ini adalah hampir seluruh barang elektronik yang diciptakan saat ini itu membutuhkan energi listrik. Nah, contohnya salah satunya adalah komputer. Komputer itu adalah teknologi atau alat elektronik yang tidak bisa dipisahkan dari era globalisasi. Nah, komputer itu bisa menyala ketika ada peran energi listrik di dalamnya. Jadi tentunya peran energi listrik di era globalisasi ini sangat penting. Salah satunya itu adalah berperan dalam
untuk menghidupkan atau untuk mengoperasikan alat-alat elektronik yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, menurut kamu dari gambar tersebut ruangan yang boros listrik itu yang mana? Apakah yang pertama, apakah yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kelihatan? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di siang hari suasana pada gambar tersebut adalah siang hari. Namun kalau kamu perhatikan di kelima gambar tersebut lampunya menyala. Nah, ingat tidak bahwa salah satu contoh atau cara menghemat energi adalah mematikan lampu ketika siang hari. Nah, sebenarnya kelima gambar tersebut sudah mencontohkan sifat atau sudah mencontohkan bagaimana ruangan tersebut boros listrik. Namun kalau kita perhatikan kembali, ada satu gambar atau satu ruangan yang benar-benar boros listrik, yaitu di bagian bawah yang paling pojok sebelah kanan. Nah, kamu perhatikan di gambar tersebut, di ruangan tersebut TV menyala, lampu menyala, kipas angin menyala, kemudian radio menyala. Nah, sedangkan tidak ada orangnya, itu sungguh-sungguh pemborosan listrik. Nah, ketika tidak digunakan harusnya alat elektronik tersebut dinonaktifkan atau dimatikan. Namun ini semuanya hidup padahal keadaannya tidak ada orang yang ada di ruangan tersebut. Jadi dari kelima gambar, itulah gambar yang paling boros listriknya, yaitu ruangan di bagian bawah di pojok sebelah kanan. Nah, menurut kamu, apakah dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, kamu itu sebagai warga sekolah, menurut kamu ketika sikap kamu itu boros listrik, apa dampaknya bagi kamu? Banyak ya. Nah, jadi banyak dampak negatif dari ketika kita hidup boros listrik warga sekolah. Nah, salah satunya adalah ketika pembayaran listrik itu pasti beban yang harus dibayar itu lebih banyak. Kemudian yang kedua itu tentu namanya global warming, dimana ketika siang hari, ketika misalnya lampu itu tidak digunakan, ketika siang hari itu kan cerah atau terang, maka silahkan matikan lampunya. Kemudian ketika di ruangan itu sedang tidak ada siswa, maka silahkan matikan kipas angin atau bahkan AC. Kemudian begitu juga seperti M-Focus. Nah, ketika tidak digunakan silahkan dicabut dari stop kontak. Jadi dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah itu banyak ya dampak negatifnya. Kemudian yang keempat, nah mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, kalau kamu masih ingat di materi sebelumnya, kenapa kita harus hemat listrik? Karena ketika kita menghemat listrik, kita juga ikut menghemat energi yang dikeluarkan oleh bumi kita. Nah, salah satunya itu adalah kita menerapkan sikap hemat listrik ini akan mengurangi dampak atau efek global warming, yaitu pemanasan global. Bahkan sudah Miss Eka jelaskan bahwa sekarang di masa kita ini bahwa bumi kita itu sudah semakin panas. Lapisan ozon itu sudah semakin tipis. Nah, salah satunya adalah terlalu banyak penggunaan AC, kemudian polusi udara, kemudian efek rumah kaca yaitu gedung-gedung tinggi. Nah, kalau kita perhatikan sekarang bahkan di kota besar itu sudah sangat-sangat jarang kita temui. Pepohonan, taman sudah banyak diisi oleh gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jadi salah satu manfaat kita menerapkan sikap hidup hemat listrik itu adalah dengan menghemat biaya pengeluaran, kemudian kita juga bisa mengurangi efek global warming. Nah, yang terakhir kita masuk ke materi IPA. Nah, abang kakak coba kamu perhatikan poster tersebut. Ayo hemat listrik. Nah, kemudian kalimat di bawah, ayo hemat listrik itu adalah matikan alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Nah, kamu perhatikan tuh ada seseorang yang sedang mencabut kabel dari stop kontak. Nah, itu tandanya dia mematikan alat elektroniknya. Misalnya ada TV, lampu, kemudian menghemat air, kemudian menghemat penggunaan setrika, begitu juga dengan AC. Nah, di poster yang kedua itu ada hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, perhatikan abang kakak di sana bahwa contohnya di sana ada gambar lampu yang ada di bagian bunga. Nah, jadi yang namanya poster ini kamu boleh berkreasi dengan sesuai dengan imajinasi kamu. Kamu boleh menggambar seindah mungkin, kemudian kamu tuliskan
kalimat yang mengandung ajakan atau nasihat untuk berperilaku positif. Nah, yang terakhir di sini ada ayo hemat energi. Nah, untuk hidup yang lebih baik. Jadi kamu perhatikan bahwa dengan kita menghemat energi listrik, kenapa berhubungan dengan pohon? Karena ketika kita menghemat energi listrik, maka kita juga ikut menghijaukan lingkungan kita. Nah, dari ketiga poster tersebut, kamu boleh menemukan atau menggali inspirasi kamu untuk membuat poster sendiri. Kamu diminta untuk membuat poster mengenai hemat energi. Nah, tema poster yang akan kamu buat di materi IPA ini adalah hemat energi. Misal kalau kamu bertanya, Miss, bolehkah saya membuat poster seperti yang ada di gambar? Boleh. Nah, tapi alangkah lebih baiknya ketika kamu misalnya mencontoh gambar poster yang sudah Miss tampilkan beserta dengan kalimatnya, nah alangkah lebih baiknya kamu ubahlah warnanya. Jadi kamu silahkan berkreasi dan berimajinasi sebagus dan sebaik mungkin. Silahkan kamu buat poster karya terbaik kamu. Nah, jadi tugas kita di hari ini ada 2 ya Bang Kakak, yaitu membuat poster dengan materi PKN tadi, mengisi tabel. Nah, untuk poster Miss Eka beri waktu 2 hari. Miss Eka tunggu sampai besok. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi ya untuk tidak mengerjakan. Miss Eka beri waktu sampai besok. Jadi silahkan kamu kerjakan poster kamu dengan sebaik mungkin. Nah, Abang Kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sudah banyak ya yang kita pelajari, ada mengenai kerjasama, kemudian ada mengenai menggali potensi dalam diri kita di era globalisasi ini. Kemudian kita juga sudah mempelajari berbagai poster mengenai bagaimana cara menghemat energi. Kita juga sudah berdiskusi tadi. Nah, semoga materi kita hari ini bermanfaat. Nah, kamu juga selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, Bang Kakak jangan lupa kerjakan latihan itu dengan sebaik mungkin. Nah, jika sudah selesai silahkan kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.